Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada saat ini kita boleh memasuki ibadah keluarga. Di dalam bulan budaya hari ini, kita akan bersama menghayati budaya dan juga maknanya. Oleh karena itu maka biarlah di dalam ibadah keluarga hari ini kita boleh bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing mempersiapkan diri kita di dalam ibadah pada hari ini. Mari bersama dengan keluarga kita membangun ibadah keluarga kita. Kita awali ibadah pada saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama dan keempat. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepada-Mu. Mari kita bersama bersatu hati di dalam saat yang teduh. Ibadah keluarga kami pada saat ini ya Tuhan, kami alami di dalam pertolongan, kasih dan damai dari Allah yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama sambut di dalam kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 432, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama akan mendengarkan dan mengumuli kebenaran firman-Nya. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan setia, pada saat ini kami mengucap syukur atas setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Kami boleh bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami boleh membangun mezbah doa bersama keluarga kami, dan pada saat ini kami boleh bersama-sama akan menggumuli kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu ini boleh menjadi makna di dalam kehidupan kami dan tidak kembali dengan sia-sia. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti dan menghayati kebenaran firman-Mu terlebih lagi supaya kami boleh melakukan dalam hidup sehari-hari. Bapa Surgawi, kami serahkan kebenaran firman-Mu yang akan kami terima pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara,
firman Tuhan pada saat ini diambil dari Rut pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-22. Yang demikian firman Tuhan. Rut 4 ayat 7 sampai 22. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya," dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Leah, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres, yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki," lalu mereka menyebutnya nama Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Silsilah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan yang mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, bait yang pertama, "Firman-Mu ku pegang selalu." Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah derita
Shalom Bapak Ibu dan Saudara, penuh sukacita dan syukur hari ini kita boleh berjumpa, memaknai di tengah bulan budaya. Bapak Ibu dan Saudara, ada sebuah kisah yang menarik dari seseorang sejak usia 7 tahun. Kisahnya cukup tragis, tapi bermakna. Sejak usia 7 tahun, keluarganya diusir karena kasus hukum. Usia 9 tahun, ibunya meninggal. Usia 22 tahun dia kehilangan pekerjaan yang dibutuhkan. Lalu 4 tahun kemudian dia terjerat hutang dan bermitra yang salah. Lalu usia 41 tahun pernikahannya berantakan dan anaknya pun harus meninggal. Lalu dia mencalonkan diri sebagai senat. Senat itu DPR legislatif begitu, beberapa kali dan dia mengalami kegagalan. Lalu sampai pada akhirnya Amerika Serikat mengangkatnya sebagai presiden. Dan dia adalah seorang Abraham Lincoln. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tentu perjalanan kehidupan Abraham Lincoln yang begitu luar biasa tadi, tentu mengalami proses yang tidak mudah. Dan di dalam dia menghayati prosesnya itu, Abraham Lincoln tetap berpegang kepada Allah sang sumber kehidupan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, apakah Abraham Lincoln tidak membiarkan dirinya mengikuti setiap proses itu? Tidak. Dia tetap mengikuti proses kehidupannya, dan percaya bahwa ada kemurahan hati orang-orang yang baik yang ada di sekitarnya. Kita menjadi ingat ada sebuah etika Jawa yang menyatakan bahwa tolong tinulung atau sepi ing pamrih rame ing gawe. Apa itu Pak artinya? Ya, artinya adalah orang yang suka bermurah hati menolong bagi orang lain. Dan kita tahu bahwa belajar untuk menolong adalah sebuah nilai di dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Kisah Rut dan Boas pada hari ini tentu kita tidak asing. Boas adalah tuan tanah di Bethlehem, Israel. Kalau kita membaca pasal 2 ayat 1. Lalu di dalam kisah hari ini ditunjukkan bagaimana Boas yang akan meminang Rut dan keluarga yang akan ditolongnya. Ini adalah merupakan wujud perkawinan antar suku dan juga di dalam usaha untuk menyelamatkan keluarga. Kalau kita melihat bagaimana Rut, siapa Rut? Rut adalah suku Moab. Suku Moab itu di luar Israel. Dan juga berdasarkan Kejadian 19 ayat 30 sampai 37 dalam kisah cerita yang tidak senonoh bagaimana orang Moab itu berasal. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya di rumah dari Kejadian 19 ayat 30 sampai 37. Orang Moab berasal dari persekutuan sumbang di mana Lot dan anaknya perempuan. Moab bertentangan dengan Israel. Jadi disimbolkan seperti Saul yang berlawanan dengan Daud dalam 2 Samuel pasal 8 ayat yang kedua. Orang Moab itu menyembah dewa Kamos berdasar dari Yeskiel pasal 48 ayat 46. Namun di dalam teks kita hari ini bagaimana kita juga belajar dari sebuah peristiwa seperti film pendek begitu, kisah tentang Rut dan keluarganya. Kesetiaan Rut kepada Naomi dan Allah Israel. Sehingga Rut berkata kepada Naomi seperti pasal 1 ayat yang ke-16. Allahmu adalah Allahku dan sukumu adalah sukuku dan seterusnya itu. Sampai akhirnya Rut yang menikah dengan Boas melahirkan yaitu anak bernama Obed. Obed ini adalah buyut dari Tuhan Yesus.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah proses yang dialami Rut yang begitu luar biasa. Tidak instan, tapi melihat bagaimana proses yang dialami Rut, ternyata banyak orang-orang baik yang menolong Rut. Salah satunya adalah Boas. Nats kita hari ini di ayat yang ke-14 disebutkan, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, cinta itu tidak melihat kulit luar. Saat kita mewujud nyatakan kasih kepada orang lain, tentu tidak melihat kulit luar. Boas mengasihi Rut dengan ketulusan, tidak melihat kulit luarnya. Boas tidak melihat Rut itu asalnya dari mana, tapi Boas begitu mengasihi Rut. Ada proses yang dilakukan oleh Boas seperti yang ditulis di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Dan mekanismenya ditunjukkan ayat 7 sampai ayat 11. Dan sampai pada akhirnya tadi di ayat 7 sampai ayat yang ke-11 yang kita baca tadi. Ditunjukkan bahwa Boas diperkenankan untuk mengambil Rut dan seterusnya tadi. Ketulusan hati menghapus sekat-sekat perbedaan yang ada. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tulung tinulung, dan bahkan disebutkan di dalam sepi ing pamrih rame ing gawe. Artinya kita sepi di dalam mencari balasan, tapi rame di dalam pekerjaan. Pekerjaan apa? Salah satunya adalah saling menolong orang yang sedang kesusahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan manusia tentu tidak lepas dari sesamanya. Oleh karena itu maka di dalam kita boleh mewujud nyatakan kasih Allah di tengah kehidupan hari lepas hari. Mari kita wujud nyatakan kasih itu dengan penuh kasih, dengan penuh cinta dan ketulusan. Seperti halnya Boas yang menolong Rut, mengangkat keluarga Rut sehingga dia memiliki penolong. Mari kita bersama menghayati sebagai anak-anak Tuhan. Tentu tidak mudah untuk mewujud nyatakan kasih dan cinta itu di tengah keterbatasan kita masing-masing. Namun jangan pernah merasa diri kita tidak mampu untuk menolong sesama kita. Dengan kasih yang tulus, dengan cinta yang luar biasa, kita diminta untuk boleh bersama-sama mewujud nyatakan kasih kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kemurahan hati Boas biarlah juga boleh menginspirasi kita untuk mewujud nyatakan kemurahan hati kepada sesama kita. Seorang Abraham Lincoln mengatakan kepada masyarakat Amerika demikian, jangan bertanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang sudah aku berikan kepada negaraku. Oleh karena itu maka biarlah kita juga boleh bertanya apa yang sudah aku berikan untuk Tuhan di dalam mewujud nyatakan kasih dan kemurahan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Mengucap syukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga kami hari ini boleh menghayati bulan budaya dengan boleh mengingat tentang etika Jawa, sepi ing pamrih rame ing gawe, dan juga tulung tinulung supaya kami boleh mewujud nyatakan kemurahan hati. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama akan mengumpulkan ucapan syukur kita bersama. Didasari dengan kebenaran firman Tuhan yang demikian, sebab siapakah kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Mari kita kumpulkan ungkapan syukur kita bersama dengan menyanyi dari NKB nomor 133 bait yang pertama dan kedua. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri setiap saat. Firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita wujud nyatakan syafaat kita bersama di dalam doa. Mari kita bersyafaat. Kami menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur ya Tuhan. Pada saat ini kami boleh merasakan anugerah-Mu di dalam kami membangun ibadah keluarga bersama. Persembahan syukur yang telah kami kumpulkan bersama, kiranya Tuhan Engkau memberkati dan menyucikannya. Boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi persembahan yang harum. Kami serahkan setiap pribadi keluarga yang boleh memberikan persembahan syukurnya, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap warga jemaat Tuhan di GKJW Jemaat Kedung Kandang, kiranya Tuhan Engkau pimpin sertai keberadaannya masing-masing. Di dalam pekerjaan dan keluarga, kiranya Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan keluarga kami. Kiranya Tuhan Engkau hadir menyapa setiap kami, supaya keluarga kami boleh tetap dikuatkan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk panitia pembangunan kantor cabang GKJW. Kami serahkan panitia pelaksana dan panitia pembangunan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, semangat, sukacita, sehingga proses pembangunan ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami menyerahkan seluruh pribadi-pribadi maupun keluarga yang ikut terlibat di dalamnya dan yang rindu untuk memberikan ucapan syukurnya. Kiranya Tuhan Engkau juga berkenan tetap memberikan anugerah, sukacita dan semangat, terlebih lagi berkat Tuhan yang semakin berlimpah. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan proses pemilihan penatua diaken di dalam proses dauran pada saat ini, kiranya Tuhan juga memberkati panitia yang ada, kiranya Tuhan menolong dan menyertai. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan juga saudara-saudara kami yang sakit dan berbeban berat, kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, dan Tuhan juga memberikan kekuatan dan semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan terimalah pengutusannya. Kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, tetap berharap dan percayalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan telah memberikan kita anugerah kasih-Nya. Oleh karena itu sebarkanlah kemurahan hati saudara di dalam kehidupan hari lepas hari. Kita sambut dengan menyanyi dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 183 bait pertama, Sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari kita mohon berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami. Kami serahkan seluruh proses kehidupan berjemaat dan kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus di dalam kekuatan dan berkat Tuhan. Kasih, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menerangi kehidupan saudara untuk mewujud nyatakan kemurahan hati di dalam kasih Tuhan saat ini tercurah sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Ibadah hari ini telah selesai. Selamat wujud nyatakan cinta bersama dengan keluarga. Salam dari kami. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.